pemirsa Live Channel yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan beriman sekalipun di tengah-tengah situasi yang barangkali tidak baik. Nah, hari ini bersama-sama dengan saya Pendeta Febe Oriana Hermanto, kita akan kembali bergumul tentang firman Tuhan. Kita akan kembali menggumuli bagaimana seharusnya memiliki sikap yang benar ketika kita berdoa. Apakah Anda masih suka berdoa? Ya, pertanyaan ini rada terdengar aneh di telinga kita. Pertanyaan sederhana tapi jarang dipertanyakan. Sebab barangkali ada begitu banyak di antara kita yang sudah jenuh berdoa. Tentu ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak dalih kenapa kita sudah jenuh berdoa. Mungkin kita merasa bahwa ya ngapain juga berdoa. Toh doa-doa saya kepending semua. Ngapain juga berdoa? Toh semua doa saya rasanya tidak didengar. Nah, pemirsa Live Channel yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan banyak hal, saya mengajak kita untuk kembali melihat ternyata ketika kita berdoa ada begitu banyak ragam tipe seseorang. Yang pertama adalah tipe egois. Doa yang egois yang kayak gimana sih? Doa yang egois itu yang isinya semuanya tentang aku. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, tolong aku, berilah kepadaku, bla bla bla, semuanya aku. Bodoh amat dengan orang lain, terserah dengan tetangga kita, terserah dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini, yang penting fokusnya adalah aku. Wow, kita egois banget ya kalau tipe doanya kayak gini. Bahkan ketika kita diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat pun tetap aja aku. Atau tipe yang kedua adalah tipe diktator. Kita menjadi orang-orang yang bosi, berlagak seperti bos kepada Tuhan. Kita seringkali dalam doa-doa kita mengatakan begini, Tuhan, hari ini tolong ya jangan hujan, saya mau pergi jauh nih. Lah ngatur banget, ya boleh sih. Meminta boleh aja, tapi hatinya tuh jadi ngatur banget. Tuhan, saya mau punya anak yang kayak gini nih. Tuhan, saya mau pekerjaan yang seperti ini dan bla bla bla. Tidak pernah memberi ruang kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita, tapi sebaliknya kita yang terus-menerus berbicara kepada Tuhan. Dan mendikte Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Atau kita juga punya tipe doa yang seperti ini, bertele-tele. Seolah Tuhan gak dengar sama doa-doa kita. Lalu kemudian kita akan terus-menerus mengulang dan mengulang. Udah dibilang tadi di awal, Tuhan saya minta supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup saya. Nanti diulang lagi. Begitu seterusnya diulang-ulang. Nampak seperti orang yang gak percaya kalau Tuhan itu ada. Lalu bagaimana seharusnya memiliki sikap yang benar dalam doa-doa kita? Bagaimana seharusnya menjadi orang-orang yang tetap benar sekalipun kita sedang berdoa dan menaikkan segala permohonan kita kepada Tuhan? Mari menjadi pribadi yang benar sekalipun kita sedang berdoa. Pemirsa Live Channel, semua kebenaran itu ada di Alkitab kita. Dan ketika kita mencari bagaimana seharusnya berdoa dengan benar, maka di Alkitab yang sehari-hari kita baca, disitulah juga jawabannya. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar dari seorang Hana yang berdoa kepada Tuhan. Pemirsa Live Channel, pembacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah
dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-apati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana seharusnya berdoa ketika hari ini kita bersama-sama bergumul dengan Hana, seorang perempuan yang dikatakan mandul, yang ditutup kandungannya. Bukan hanya itu, kita melihat bahwa Hana selalu mengalami ejekan dari Penina. Bahkan ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia disangka seperti perempuan mabuk. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Hana tidak menyerah. Hana tidak menghentikan doanya. Bahkan ia terus berdoa kepada Tuhan. Bagian pertama kita mau belajar. Ketika kita berdoa, maka datanglah dengan keyakinan yang teguh. Jangan sekali-kali ragu. Jangan sedikit pun ragu. Jangan menengok ke kanan ataupun ke kiri. Jangan menyimpang. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Sebab daripadanya lah kita memiliki harapan, semangat hidup, dan sukacita kembali. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, datanglah dengan keyakinan yang penuh, utuh, dan jangan setengah-setengah. Yang kedua,
kita diminta untuk datang kepada Tuhan dengan segala kejujuran hati kita. Lihat kembali apa yang dikatakan oleh Hana. Ia mengatakan begini, "Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Hana begitu jujur kepada Tuhan bahwa pada waktu itu hatinya begitu pedih dan perih. Hana mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Ia tahu betul bahwa situasi yang dihadapinya tidak baik. Dan oleh karena itu ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang sudah jujur kepada Tuhan dalam doa-doa kita? Atau jangan-jangan selama ini kita menjadi orang yang pura-pura gagah di hadapan Tuhan. Kita mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja kok Tuhan, gak ada apa-apa, tenang aja saya jalanin hidup, let it flow. Seolah-olah gak punya masalah, padahal kita sedang berbeban berat. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal kita sedang merintih. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ingat kembali siapa Tuhan yang kita sembah. Bukankah kita selalu menghayati dan memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu terbuka, membuka hati dan tangannya untuk mendengar jeritan hati kita. Oleh karena itu datanglah dengan segala kejujuran, tanpa perlu berpura-pura. Saya mengutip apa yang dikatakan dalam buku Ruth Graham. Ia mengatakan begini, "In every pew sits a broken heart." Yang artinya dalam setiap bangku gereja terdapat hati yang hancur. Ruth Graham mau mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya pergumulan. Betul atau betul? Tidak ada satupun di antara kita yang gak punya masalah. Semua orang juga punya masalah. Semua orang juga punya titik terendah dalam hidupnya. Semua orang juga pernah mengalami patah hati dan hancur hati. Jadi tidak perlu lagi untuk memakai topeng di hadapan Tuhan. Sebaliknya, datanglah dengan segala kejujuran dari hati kita. Ungkapkanlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bersedia untuk menopang hidup kita. Bagian yang ketiga, kita diminta supaya kita menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sabar. Hana dijuluki sebagai the prayerful mother, ibu yang penuh dengan doa-doa dalam hidupnya. Tetapi ketika Hana berdoa, kita lihat Hana juga membutuhkan proses waktu sampai mendapatkan jawaban-jawaban atas doa-doanya. Pemirsa Live Channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah selama ini kita menjadi orang-orang yang tidak sabar? Ketika kita berdoa, hari ini kita berdoa, barangkali besok kita sudah minta supaya Tuhan jawab kita. Ingatlah, tidak perlu menuntut kapan Tuhan menjawab doa kita. Sebab kita selalu tahu bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan, kapan Tuhan menjawab doa kita, itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Jadi mari bersabarlah, tidak perlu menuntut, tidak perlu merasa gegabah dan terburu-buru. Tetapi sebaliknya, mintalah kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kesabaran. Hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tetap didapati setia. Sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu soal yang lain. Tetapi yang penting, mari kita menjadi pribadi yang tetap sabar
untuk menanggapi segala perkara dan berproses dengan waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Anthony de Mello. Ia mengatakan begini, doa itu ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita merasa enggan, namun juga sekaligus bergairah. Betul ya? Kadang-kadang kita demen banget, rajin banget, tekun banget berdoa. Tapi mungkin juga ada waktu di mana kita, kayaknya enggak dulu deh Tuhan. Tapi kita lihat lanjutan kalimatnya. Kadang-kadang kita merasakan keduanya pada jam yang sama. Ya, di satu sisi saya bergairah untuk berdoa, tapi di sisi lain jadi orang-orang yang rada bosen juga. Yaitu namanya orang galau ya. Ya doa juga kadang-kadang emang galau. Lalu lihat kalimat selanjutnya. Meskipun kita bisa membuat kopi instan dan teh instan, namun tidak ada doa yang instan. Sebagaimana tidak ada juga yang namanya cinta instan. Semua ini membutuhkan waktu. Ketika orang berhubungan dengan Tuhan, maka ia harus menyediakan waktu. Ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, maka kita harus menyediakan waktu khusus dengan Tuhan. Nah, apakah sebagai anak-anak Tuhan kita sudah menyediakan waktu khusus bersama dengan Tuhan? Atau waktu bersama dengan Tuhan seolah menjadi waktu yang hanya tersisa sedikit dan mungkin tidak pernah disisihkan dengan baik. Kita berdoa kalau kita sempat. Kita berdoa kalau kita mood, ya. Kita berdoa kalau kita lagi happy. Kita berdoa kalau doa-doa kita sedang dijawab. Makanya kita senang banget. Tapi sebaliknya, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang perih, pedih, kita tidak pernah menyisakan waktu kita untuk berdoa. Menyisihkannya bahkan. Oleh karena itu pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari berproses bersama dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang tetap dengan tekun berdoa. Sebab kita meyakini bahwa ketika kita berdoa dengan keyakinan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan iman yang teguh, maka pada waktunya biarlah doa-doa kita juga boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menyediakan waktu bagi kita untuk mendengar keluh kesah kita, untuk mendengar ucapan-ucapan syukur yang kita naikkan, dan untuk mendengar banyak hal yang menjadi curahan hati kita. Nah, adakah kita menjadi pribadi yang sudah menyediakan waktu secara khusus bagi Tuhan? Ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mau diduakan. Kalau itu waktu buat Tuhan, biarlah itu benar-benar waktu buat Tuhan. Tidak perlu disambi, tidak perlu dikesampingkan, atau tidak perlu dibumbui dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh intim kepada Tuhan. Sebab Ia ingin berbicara kepada kita. Ia ingin membisikkan sesuatu kepada kita. Ia ingin meneguhkan iman kita. Ia ingin memberikan kepada kita penghiburan. Supaya sekalipun hidup itu tidak pernah mudah, tapi kita mendapatkan kekuatan tersendiri melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Melalui doa-doa yang kita naikkan dalam keseharian kita. Ingat Hana, seorang perempuan yang berduka. Seorang perempuan yang diejek. Seorang perempuan yang sempat ditutup kandungannya. Seorang perempuan yang disangka mabuk anggur. Tapi Hana membuktikan kekuatan sebuah doa. Hana membuktikan kuasa sebuah doa. Hana mendapatkan hasil dari doa yang ia panjatkan kepada Tuhan.
Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendapatkan hasil dari doa yang kita sudah naikkan? Doa yang tidak bertele-tele tadi. Doa yang tidak dilakukan dengan tipe diktator. Doa yang juga tidak dilakukan dengan egoisme semata. Kristus yang selalu hadir, Ia juga bersedia untuk mendengar semua doa kita. Pemirsa Live Channel, lalu apa kesimpulan dari semua materi kita hari ini? Kita diteguhkan kembali bahwa doa itu punya kuasa yang dahsyat. Kuasa yang begitu besar dalam hidup kita. Tapi ingat, harus dilakukan dengan cara yang benar. Dengan hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan. Nah, sekarang tantangannya bagi Anda dan juga saya mengajak kita untuk kembali berani melihat apa yang terjadi dalam realita hidup sehari-hari. Kalau Anda bangun pagi, ketika masih belekan gitu ya, apa yang pertama kali Anda lakukan? Duduk, mengepalkan tangan berdoa, atau meraih handphone? Ya, kita bisa aja sih berdalih ya, saya kan meraih handphone supaya saya bisa melihat renungan sedikit, ya bisa aja. Tapi coba jujur lebih dalam lagi. Apa yang kita cari pertama-tama kali dalam hidup kita? Apa yang kita agungkan pertama kali ketika kita membuka mata kita? Apa yang pertama-tama kita sembah dalam hidup sehari-hari ketika mata kita pertama-tama terbelalak? Adakah Tuhan di sana? Atau kita menjadi orang-orang yang dengan mudahnya melupakan Tuhan dan baru berbalik kembali ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Berdoalah tanpa perlu harus menunggu masalah itu datang. Tetapi sebaliknya, dengan berdoa, kita punya modal yang cukup besar dan dahsyat. Bahkan ketika harus berhadapan dengan tantangan hidup yang akan menerpa kita. Saat ini saya mengajak kita untuk menyatukan hati di dalam doa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang senantiasa selalu hadir dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mencurahkan isi hati kami, Engkau senantiasa mendengarnya. Engkau bukan saja mendengar, tetapi Engkau menuntun kami. Supaya ketika kami berhadapan dengan pergumulan yang pelik, di sanalah kami melihat betapa Tuhan membukakan jalan bagi kami. Tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami mohon, berilah kepada kami hati yang sabar untuk menerima segala perkara, berhadapan dengan segala masalah, dan bahkan menantikan jawaban doa atas segala pergumulan kami. Kami sungguh percaya bahwa Kristus yang setia, yang senantiasa akan menuntun hidup kami. Bersamalah dengan kami ya Allah, di dalam doa-doa kami, dan bahkan di dalam perilaku keseharian kami. Berilah pada kami damai sejahtera, hingga pada akhirnya hidup kami, doa-doa kami, memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Live Channel yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui perenungan hari ini, saya mengajak kita untuk kembali menjadi orang-orang yang tekun. Saya mengajak kita kembali untuk menjadi orang-orang yang tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan menyerukan nama Tuhan selalu dalam doa-doa kita. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan yang penuh kuasa dan yang berkuasa atas sorga dan bumi. Kiranya kasih Kristus selalu ada bersama dengan kita, yang memberikan pada kita kekuatan yang baru, yang memberikan pada kita semangat dan inspirasi yang baru, ia juga memberikan pada kita hati yang baru, yang terus-menerus tertambat kepada Kristus,
Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.